sekali untuk kita saksikan bagaimana tim Indonesia yang akan memperjuangkan title juara apalagi di cabang Southeast Asia atau region Southeast Asia. Yap, ini bisa dibilang oke, MPL udah. Lalu ada satu pintu lagi yang harus mereka buka, RRQ Hoshi. Saya di depan mata. Dan kemungkinan kita nggak tahu ke depannya M-Series World Championship siapa lagi akan menjadi perwakilan kita. Entah itu RRQ, entah itu tim lain lagi. Kamu mau tahu nggak fun fact-nya apa? Apa itu? Fun fact-nya itu Coach G yang itu jadi Coach RSG ini. Oke. Itu season lalu sama kayak VL. Dia Sama masih kayak VL. asisten Coach dulu. Tapi itu berbeda cerita pas RSG Filipina. RSG Filipina itu waktu playoff masih sama Coach Panda. Setelah dari playoff baru di MSC ini Coach Panda bisa dibilang tidak hadir. Yap. Kalau alasannya saya juga kurang tahu. Kita belum tahu ya. Saya juga kurang tahu atas alasannya. Tapi melihat Coach VL yang bekerja sama dengan Coach Acil luar biasa banget, mereka menyatukan kekuatan. Karena balik lagi, yang namanya data terlalu banyak Pak. Kalau di-handle sama satu orang itu Overheat berat banget. kadang Pak. Bener. Nah, berat banget. Tapi lihat tentunya Madura untuk Wararki, mantap. Dan tentunya buat kalian semua sebentar lagi kita bakal menuju ke draft pick. Dan tentunya buat kalian semua di kolom komentar, Betul? ramaikan kolom komentar Indo Pride, Viva RRQ, dan bahkan para fans EVOS tadi banyak banget yang DM dengan Viva Roar. Lupakan dulu warna merah, Lupakan. warna kuning, warna biru, hijau, hitam, apapun itu warnanya. Sekarang kita menjadi merah putih, seperti biasa. Seperti biasa. Tersisa satu perwakilan Indonesia yang tersisa. Mari, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, kita dukung tim Indonesia. Yap. Dan hari ini dari line up RRQ yang sudah bisa kita lihat langsung ada di kursi panasnya masing-masing, Skylar dulu yang bermain. Yes. Ya, ini merupakan menurut aku ya, kemarin sudah menyaksikan di upper bracket dengan sangat amat luar biasa detailnya. Oke. Bagaimana RRQ Hoshi membawakan satu kelemahan dari tim Filipina, hampir keseluruhan tim Filipina. Dan kemungkinan terbesarnya mereka akan membawakan hal itu lagi di Grand Final kali ini. Inilah dia draft pick yang akan kita mainkan dengan sudah ada Fanny dan Wan yang sudah di-ban oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan untuk RSG Filipina, mereka akan menuju kepada satu Franco dari Abang Pipin dan juga Albert dengan linknya. Respect is the key dari kedua belah sisi nampaknya untuk kali ini. Demaras GPH, mereka tidak akan melepaskan sama sekali Franco yang membuat mereka terseok dan bahkan membuat mereka berada di lower bracket. Karina dari seorang Demon Kite juga tidak akan dilepaskan karena kita tahu dengan gameplay yang agresif dan bakal bisa menusuk ke arah belakang. Aku bilangnya kalau Karina ini jantung dari RSG Filipina. Why? Jantung. Why? Ya bisa dibilang Demon Kite dengan Karina dia bisa melakukan banyak hal. Invade jungle, secure objektif. Bahkan kalau misalkan fakta yang udah sempat kita bahas sebelumnya di meja yang sama, di meja caster ini. Bahwa ini yang unik. Demon Kite itu emang peran objektifnya penting banget di MPL Filipina sana. Tapi ketika menengok dari kemarin, adu retribution sama Albert, ini ya aku nggak kaget karena gak pertama kalinya loh Demon Kite walaupun dia secure objektifnya on point, tapi dengan retribution yang lebih on point, ini mungkin akan bisa dibalaskan. Apalagi kita tahu Albert. Tutorialnya gimana Ranger Mas? Pencet aja Pencet dulu. aja retrinya. Saya Ranger Mas pamit undur diri. Saya langsung. sebel banget Ya dengernya, memang Pak. dipencet. Saya di tempat Pak. Iya. Saya yang interview. Saya dengernya aja, waduh ya nggak tapi salah ya Bang. Ini berbahaya banget Prof. Bener. Udah ngebuka satu hero andalan Eman. Yaitu ada seorang Beatrix. Ada juga Esmeralda di sana. Tapi ingat, Banyak banget. jangan lupakan bahwa kalau ngomongin Beatrix, ya sebenarnya power dari Skylar itu ada di Beatrix juga. Oke. Betul. Dan bisa jadi, ya kamu tau lah senjata favoritmu bisa jadi musuh favoritmu juga, ya kan? Dan makanya kalau misalkan nanti akan dilepaskan dan ini akan diambil, ini malah keuntungan buat Skylar. Xavier Esmeralda. Terbuka Skylar, Beatrixnya Beatrix. kali ini. Apakah akan diambil? Dan bahkan kita lihat dari sisi sebelah kanan hero dari Dedem from Bogor. Kalau aku pribadi nggak tahu mengapa ya Profesor ya. If sih. Baru pengen ngomong, if Iya. Beatrix. Enggak gini-gini, aku bilangnya kalau Clay itu agak beda sama Aqua. Itu karena kalau ngomongin soal positioning. Karena Yves-nya Deden ini adalah Yves kemenangan. Berapa kali kita melihat di MPL Indonesia aja dia di-ban Yves-nya. Kemarin sempat bahkan di-ban dan game yang keempat ingat nggak waktu Iya, upper bracket? benar. Itu benar-benar diamankan terlebih dahulu. Secure point agar Clay bisa mengamankan teritorial. Dan ini yang unik.
Yes. Clay selalu menggunakan reward manipulation di belakang teman-temannya atau di belakang teritorial dari Land of Dawn. Di belakang tembok. batu, di belakang Di belakang tembok, tembok. di belakang pit turtle. Yep. Di Dia bus. selalu punya, ya, Di bus. Dia selalu punya posisi. perlindungan tambahan ya. Bener, itu yang membuat Clay sangat sulit sekali untuk dijangkau. Dan Oke. bahkan ini keputusan yang tepat untuk menutup Angela. Karena Angela benar-benar berat banget ketika mungkin akan dikombinasikan dengan Esmeralda. Dan bukan hanya itu aja Profesor KB. Aha. Go RRQ, bring the champs. Oke. Apa nih? Emang kameramennya campersnya Iya, mengundang. memang. Mengundang juga, emang. Emang ih. Gemes. Ruby. Oke, kali ini dimana dengan Ruby-nya Pipin yang kemarin membuat momentum sangat menyakitkan hati dari RSGPH kali ini ditutup tidak akan dilepaskan. Tapi ada satu hero dari seorang Demon Knight yang bisa membuat tim RRQ ini kesulitan. Baxia. Aku mungkin kalau ngomongin soal Baxia nggak begitu notice ya, tapi kalau Balmond mungkin oke. Kalau misalkan kita menengok dari Akai yang secure objektifnya kuat banget dengan sisi power yang bisa ngedorong musuh-musuhnya, mungkin akan ada jawaban dengan Balmond kalau seandainya itu mau diamankan sama RSG Filipina, apalagi dengan dua frontlaner Esmeralda Balmond. Tapi buat sekarang Chow yang bakal dibuang jadi hero dari Light bener-bener dipersempit, apalagi dengan pick off ini Light power banget. Dia jarang nongol di map, itu faktanya. Kalau misalkan kita melihat 60% dia bakal ada di area jungle dan itu di rumput, jadi nggak bakal kelihatan sama sekali. Tapi Lancelot. hero yang sudah lama sekali sudah tidak dimunculkan oleh Demon Knight. Ketika terakhir kali sudah shifting ke arah meta tank jungler. Dan satu poin pertama dari tim RSGPS atas tim RRQ itu ketika Albert menggunakan Lancelot-nya. Apakah akan dibalaskan? Kemarin Lancelot seperti itu. dibalas Iya. Lancelot. Iya, Lancelot. Tinju dibalas tinju. Tinju dibalas tinju, baik. Tapi Udang dibalas bakwan. Wah, enak tuh. Tapi dengan dua hero terakhir yang RRQ Hoshi ambil, mereka harus hati-hati. Kenapa? Karena di balik itu masih ada satu roamer yang tersimpan yang mungkin bisa diamankan juga oleh RSGP ya. Dimana sekarang banyak-banyak yang kebuka. Aha. Atlas ada, Digi ada. Digi ada, Matilda ada. Kufra. juga. Kufra ada. Ya kalau Mereka ngomongin soal harus Akai berhati-hati. Matilda, hero power mereka kuat banget untuk pick off dan nutup jalan dari siapapun yang bakal Ya. nge-follow up. Dan ini harus benar-benar yang bisa instant burst down. Menurut aku Brody akan menjadi jawaban yang baik. Apalagi menengok adanya Esmeralda, ini Betul. akan mempermudah Brody untuk men-take down ke arah Esmeraldanya. Dan Clean ternyata yang Clean lebih diamankan, dan Grok. serta Grok. Oke. Ini pick yang unik banget kalau misalnya kita ngelihat dari Groknya yang sangat amat in banget dengan permainan Finn yang selalu memberikan surprise. Elemen of surprise yang nanti akan diberikan itu akan mengincar ke arah backline. Ini tim fight dari RRQ nih. Kalau aku lihat ya Prof ya. Ini bakal ada dua tim fight yang berbeda. Iya. Dua tim fight yang terpisah. Yang satu di zoning sama Ya, Finn, yes betul. yang satu di pick off sama Albert. Yes, Ya. dan mereka akan terfokuskan dengan apa yang ada di depan. Entah Albert ataupun Finn yang dimana akan mencuankan mereka. Kalau aku bilangnya ya makan aja nuts-nya. Makan aja Natsa. Iya, yes. nanti yang di belakang itu bakal dihadang sama Finn dan mereka nggak bakal bisa dengan mudah untuk melepaskan pandangan mereka atas Grok yang luar biasa ini. Apalagi ada Dairoth. Ini zoning Yes. out-nya luar biasa dari R7. Dan lihat terakhir terhadap Kufra. seorang Kufra Oh. untuk dari seorang Light. Mereka ingin momentum yang sangat banyak dan ini dia draft pick yang kalau bisa gue bilang Profesor KB. To be honest ini lebih ke arah cuma 55-60, 55-45. 5545. 55 untuk RRQ, 45 untuk RSG. Karena bukan tanpa alasan yang membuat dia 5% lebih kurang dibandingkan RRQ adalah Lancelot-nya doang. Lancelot, oke. Kalau kita ngomongin soal Lancelot di sini, aku juga nanti akan mempertanyakan bagaimana cara Lancelotnya untuk farming. Karena apa yang mau dia cari? Apakah dia ingin melakukan eksekusi terhadap backliner? Oke. Atau nanti dia akan mengincar ke arah mungkin untuk rotasi jungle-nya? Karena kita tahu kan, Lancelot untuk nembus tembok gampang banget pakai Ya. puncture. Tapi bisa dibilang usaha dari Lancelot itu sendiri, kalau kita ngomong soal meta yang sekarang, agak berat. Agak berat banget. Kecuali Makanya. kalau misalkan damage to monster. Yes. Dan pasifnya, karena itu akan berpengaruh sama retribution. Dan Lancelot akan menjadi Lancelot dengan item tank atau item attack. Kalau menurut gue pribadi di Lihat tangan lagi. Demon Knight damage dulu sih. Damage dulu sekarang ini dia. Grand Final. MSC kali ini sebentar lagi kita bakal saksikan Betul. Inilah dia Best of 7. Best Best of of 7. Seven. Yang dimana nantinya kita akan melihat. Itu dia. Oh, itu dia. Karena gue ada informasi tadi Terdengar Dari sana. Terdengar Iya, dari sana. Lex. Makanya hype gue turunin tadi langsung. Udah Grand Final nah langsung turun. Ya kayak in-game Ya, gitu ya, loh. maksudnya kayak Oh, gitu. ngajak. Oke. Iya, oke. Ini dia Grand Final MSC 2022. Di mana akan diwakilkan dan dipandu oleh Kalong Emas. KB. Ranger Emas tapi dapat Retribution is hold point. Gak berhasil mendapatkan apapun dari seorang Pipin. Nomor Flaker dan First Blood sepertinya akan disangan oleh tim RSGPH. Sabar dulu, tahan dulu. Ada first blood yang diambil oleh RSGPH. Tapi masih banyak kesempatan untuk membalas dari sisi yang berbeda. Oke. Tugas Romer seperti biasa mencoba untuk mengamankan source skill terutama untuk retribution. Otomatis Albertnya bakal dapat free banget. Dan kalau misalkan
bakal lihat dari tadi ya, Albert itu kayaknya bakal ngamanin untuk 6 detik yang cooldown retribution deh. Ya, Itu langsung 29 tadi soalnya. Tenang aja, oke. Tenang aja, nanti kita bakal langsung kita Aman. lihat, kita bakal Kita bedah pantau. tentunya. Tapi Light akan ditutup portal 1x24 jam. Skylar, melakukan poking damage kan itu ada hal yang penting. Kenapa? Bang, kenapa penting? Kan belum punya damage dan gak mungkin bisa dapetin point kill. Tapi ketika poking damage yang banyak terlalu masuk terhadap Light, even itu Light pulang atau Light akan memaksakan teamfight. Tapi di depan sana Albert, have a spin, Aqua still survive kali ini mengalir seperti air. Berhasil mengendari seorang Albert. No more heavy spin untuk teamfight menuju ke arah Yap. Turtle. Gara-gara kemarin aku ngeliat Cloud dengan kita tahu emblem support yang Ya. Avarice, aku jadi tiba-tiba kepikiran Clean kalau pakai Avarice gimana ya? Aduh, ini Demon Kite-nya udah bergerak ke bagian atas tapi ada satu flicker, Prof. Ya, Satu soft flicker skill. harus digunakan oleh R7 guna untuk menyelamatkan pula ke arah dirinya. Tapi Finn membantu Clay untuk bisa langsung mencapai ke arah level 4 karena turtle-nya udah siap untuk langsung dicolek-colek. Alright, tapi bukan hanya itu aja. Albert bakal coba untuk melakukan counter. Demon Kite berada di depan sana. Albert masih belum memiliki heavy speed. Clay, real world manipulation. Tapi Demon Kite sangat lemah memilih untuk mundur dan bakal dibuka. Peta Maximation Retri menjadi shot point. Albert tidak minus 1 retri kali ini seperti yang dibicarakan di dalam kertas. Bahkan Demon Kite tumbang. Pertukaran yang tidak adil untuk tim RSGPH diuntungkan oleh tim Maraki Hoshe. Oke, ada sebuah keuntungan tapi di bagian bawah, di bottom lane ada Nibir Passion langsung dikeluarkan. Tapi Light bergerak perlahan namun pasti akankah Skylar paham ataupun tahu kehadiran dari pergerakan yang dimiliki oleh Light. Lompat ke bagian depan Tyrant Revenge-nya untungnya masih bisa mundur ke bagian belakang. Sedikit lagi HP tersisa dan Barir pun masih gagal untuk membuat Light langsung terhujam terhempas di area tersebut. Belum memiliki damage yang cukup maksimal untuk bisa menumbangkan. Meanwhile R7 di arah top lane sepertinya agak sedikit struggle. Walaupun dia memenangkan dari segi levelnya. Dan buat kalian semua yang lagi nonton, deg-degan, kalian harus beli minuman biar relax dengan promo GrabFood 20.000 dan MSCX Grab kode promonya. Abis strike dikeluarkan. Menuju ke arah depan, R7 fokus untuk melakukan clear minion terlebih dahulu, Pak Pulu. Yap, itu dia. R7 masih berada di XP lane yang dia milikin. Clean pun tetap berada di bagian bawah. Light beserta dengan aku ada Void Crystal, Finn-nya, Power of Nether harus dilepaskan terlebih dahulu. Dari minimap, 3 player masih berada di area river dan belum ada pergerakan pasti. Pergerakan yang akan langsung dilakukan yang begitu agresif. Namun sekarang ada lagi Mystic Veil langsung dikeluarkan dan belum ada efek apapun, Prof. Nah, kalau kita ngomongin soal setup mungkin akan lebih menuju kepada top lane dan ini harus benar-benar di-secure sama R7. Dia udah menang level, Oke. dia udah menang untuk bagaimana caranya dia nge-clear wave dengan cepat, tapi untuk sekarang ganking powernya mungkin harus lebih dioptimalkan karena 30 detik lagi turtle setup di arah top lane akan muncul dan ini dengan Clay yang lagi dan lagi punya real world manipulation. Tidak ada yang bisa nge-cancel kecuali ini pergerakan dari Nuts apalagi dengan pasif dari Esmeralda sendiri. Sebenarnya Nuts juga nggak nutup, tapi Light. Nuts gak bakal nutup, cuma Nuts akan menumbangkan Clay. Akan menumbangkan Clay. Dipaksa lebih tepatnya. Bakal dipaksa tutup sendiri. Benar. Warungnya bakal dipaksa apalagi tutup kalau misalkan sendiri. nanti udah jadi Oracle ya. Iya. Ya. Benar banget, tapi kita lihat kali ini Profesor Wih, KW pick off? di mana ada satu buah pick off Light yang bahkan penentu. Satu buah team fight yang bakal dimiliki oleh tim RSGPH yang bakal ditumbangin. Nuts, it's coming. Dan udah ada satu buah Phantom Execution, tandanya Demon Kite harusnya Lepas. itu bakal ngelepas. Bakal ada invasi untuk mundur. Karena dengan soft skill yang dia dikeluarkan, dia nggak bakal bisa compete untuk head to head. Untuk di garis depan di sini Wow. Profesor dan juga Papulu. Oke, Emannya tadi udah sampai juga loh ke area river di area mid juga harus mundur kembali tapi di belakangnya ada 1, 2, 3, 4 player. Akankah Eman langsung bertemu dengan Ajal di mana sekarang real world manipulation di mana Wesker dikeluarkan pula tapi dijepit dengan 1 heavy spin. Aksi penculikan yang sukses. Mission complete. Iya, itu pick off yang manis banget apalagi dengan 4 hero bergerak bersamaan setelah turtle setup ini benar-benar winning condition dari RRQ Hoshi banget. Mereka tidak akan memberikan celah sedikit pun untuk teman-teman RCPH mendapatkan farmingannya. Walaupun dari clear wave minionnya benar-benar secure di area bottom lane, tapi dengan pick off tersebut jadinya untuk sekarang Eman bakal kehilangan waktu untuk farming dan mau tidak mau Demon Kite harus memakan laning phase yang sebenarnya dimiliki oleh Eman. That's why aku bilang 45-55 Profesor. Bukan tanpa alasan, karena ini memang agak sedikit struggle untuk seorang Lancelot itu sendiri. Walaupun dengan posisi punya power di early game, tapi lihat, bahkan dengan ada pergerakan Lancelot yang bisa aku bilang, kalau rotasi, Eman jujur pun ya. hampir harus datang. Ini jujur ya, ini bukan hero nyamannya Light loh, Kufra. Karena aku pernah sempat bilang, RCPH itu less hero pool, more hero power. Jadi hero Oke. powernya dia tuh yang lebih bener-bener kayak apa ya, expert lah. Tapi Oh, kalau maksimum lah. iya, kalau Kayak hero misalnya- poolnya, mereka nggak selos RRQ. Oke. Itu poin plusnya Oke. untuk tim Indonesia kita. Oh, Tyrus dikeluarkan, Pippin down. Dan bakal coba di follow begitu saja. Eman bakal coba ditumbangi pertukaran yang Clay. sangat adil. Sangat menguntungkan tim RRQ Hoshe. Lihat, Clay menghabiskan semua tapi Albert headbutt-nya sayang sekali Aqua
tidak berhasil bisa di pick off. Tapi Aqua menutup dengan satu buah Oh my god. satu buah penjara yang tidak terlihat kasat mata. Ya ini benar-benar tadi bukan mode slide lagi. Tap, langsung reload manipulationnya kelar, langsung Beatrix-nya nggak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Tapi seperti ya Demon Kite dan juga Nars bekerja sama. Phantom Execution, R7 berjuang seorang diri. Tapi damage-nya udah mulai masuk juga sedikit lagi. Tersisa, mau pergi kemana kau Demon Kite? Nggak bakal bisa bertahan lagi apabila dia tetap berada di situ. Tapi ternyata untuk kali ini harus menghilang pula untuk R7-nya. Oke, Sayang tapi sekali. sayang sekali tadi harusnya bisa ditumbangin, tapi ternyata masih ada satu buah dash karena belakangnya Demon Kite. Dan bahkan Pippin memilih untuk melakukan clear minion dan Albert again and again. Bakal coba untuk mendapatkan retribution dengan cukup baik. Di sisi lain, Kamehameha yang dikeluarkan oleh seorang Aqua. Downing Light yang masih aku bisa bilang ini kurang sakit, tapi bahkan menimbulkan hasil yang maksimal, Pak Pulung. Yap, ini dia dari Clay. Sementara itu di area mid masih cukup santai, ada Ice Queen One sekarang yang dia miliki. Efek slow-nya pasti akan lebih optimal lagi. Masih tetap berada di area mid dengan void crystal yang dia punya. Di bagian belakang headbutt, body slam, Albertnya tetap melakukan farmingan guna untuk nge-boost lagi ke arah gold yang dia miliki. Ini udah sempat aku bahas juga bagaimana Albert dengan perkembangannya sebagai tank jungler ya. Kita melihat bagaimana pas awal-awal mungkin dia agak sedikit harus mengadaptasi Transisi. ya. Iya, transisi. Pas kemarin di SEA Games udah kelihatan ada potensi dan ternyata untuk sekarang trigger disiplinnya lebih rapih. Lihat deh tadi pas dia nge-headbutt ke arah mid lane, tapi nggak connect ke arah aku, Dia dia mundur. nggak langsung Nggak muter. mau. Nggak mau dia. Lebih menyimpan lagi, lebih mengefektifkan apalagi yang dia milikin. Sementara di bagian tengah, hey, ada flicker dan juga wild chat tapi belum terlalu on point. Oke, kali ini di sisi lain bahkan Light melihat dengan jelas untungnya. Di sana tadi Light gak menginisiasi loh, Prof. Yap. Itu bisa tumbang untuk tim Indonesia. Iya, karena timing banget kan. Betul timing banget. Dan Light di sana 4 player dari RSGPS sudah ngelihat gak ada wall charge, gak ada flicker dari Pin, minimal 1. Kalau gak Clay gak tumbang ya Pin. Pin pasti bakal bisa tumbang. Apalagi di sana. Clay bawanya Purify ya. Jadi Yes, otomatis itu. dia hanya bisa mengandalkan Void Blast, Moving speed. moving speed tambahan dari skillnya. Alright, downing Light again. Kamehameha untuk clear minion di arah top lane. Light sudah mengikir ke arah depan. Tapi lihat Skylar berhasil coba untuk menumbangkan sebuah turret di arah top lane. Meanwhile di arah bottom lane membuat para pemain dari tim RRGPS kewalahan ketika R7 menggerogoti turret. Dan ini dia Profesor. Ya itu dia, cooldown itu untuk Retribution 6 detik persis banget kayak yang udah sempat kita duga-duga. Berbeda dengan Demon Kite yang dia mengoptimalkan ke arah attack speed. Jadi buat sekarang kalau misalkan ngadu kontes Retribution, Albert kayaknya bakal lebih pede. Apalagi dengan level yang dia lebih unggul, 1 poin level di sini. Dan kita akan menunggu bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Albert dan Finn. Ini dia, Grok Akai yang sangat menjengkelkan dengan power CC-nya yang itu bisa langsung mengincar ke arah backline. Yes, dan bahkan kalau di sisi sebelah kanan kita lihat Nuts, dia bahkan kali ini dengan moving speed dan lagi-lagi dengan hybrid regen. Yes, dan bahkan emblem dari Eman ini yang akan memaksimalkan damage dengan maksimal. Bahkan di sisi dari Aqua selalu ya, dia dengan penetration dan moving speed bersama dengan Clay. Sama-sama ingin memantapkan diri, sama-sama ingin memberikan penetration sakit dan bahkan lihat Mystic Field bakal di follow up. Tapi Eman untungnya nggak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Light is coming, langsung coba di pocket damage. Mystic Field tidak bisa dikenakan. Demon Kite mencoba untuk memukul mundur tapi lihat flicker ke arah belakang. Berhasil diselamatkan tapi Albert, lihat Wesker yang on point, real world manipulation, Pippin dan lihat portal 1 kali 24 jam, nggak boleh pulang, harap lapor, berhasil mendapatkan double kill from Skylar, Albert still survive, Demon Kite bisa menumbangkan Albert dengan maksimal karena memang dengan adanya durability yang lebih kuat dari seorang Albert Papa Pulung. Yap. Demon Kite tidak memiliki power untuk bisa menumbangkan seorang Albert. Sekarang kalah quantity untuk RSGPS-nya. Mereka kalah jumlah. Lord, mau nggak mau, harus diikhlaskan menjadi milik dari RRQ Hoshi. Dan mereka harus menerima konsekuensinya kalau mereka akan ditekan sesaat lagi. Ya, perbandingan Retribution di sini penting banget, apalagi dengan Demon Kite yang nanti akan delay 6 detik lebih lama daripada Albert yang dia pegang untuk emblem jungle-nya di Retribution cooldown. Apalagi ditambah dengan tadi power yang menutup jalannya itu perfect banget bisa dibilang. Clay-nya dengan reward manipulation, habis itu di luar garis dari reward manipulation-nya langsung ditutup dengan Finn yang udah punya barir, apalagi di sini udah punya antivirus. Jadi mau pakai Wesker kayak mau pakai Renner gak bakal tembus buat waktu dekat. Ini mau gak mau harus lebih sabar. Lihat udah punya antivirus. Iya. Tenang aja aman. Buka map gak masalah, apalagi udah punya armor tambahan dari Dominance Ice. Jadi efek untuk Nuts-nya juga di sini akan connect untuk life drain. Oke, at least tidak one shot ya. Dan lihat di top lane sana, Demon Kite bakal coba dipaksa untuk mundur. Portal 1 kali 24 jam tadi bukan solo kill di top lane. R7 Bang Otot menunjukkan kekuatan ototnya, menumbangkan Demon Kite. Bahkan Light di arah belakang bakal coba untuk ditutup dan Mystic Field dibuka Papelung. Yap, ini
ini dia 4 player lagi harus menahan bagaimana lajunya tekanan yang diberikan oleh pemain dari Arkeosi. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu best turret yang ada di area mid. Lompat ke bagian depan Falling Star Muda, tapi untuk kali ini Natsha tertangkap basah, dikeroyok habis-habisan. Hanya ada tersisa 3 player yang ada dari RSGPH. Alright, Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat. Tapi lihat R7 di arah top lane memaksakan satu buah turret yang mahal dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget Pak Pulu. Ini gimana ya? Satu best turret aja Pak. Hanya dengan satu best turret. Ini Lord pertama tuh udah sangat-sangat seperti apa yang dibilang dengan Oji barusan. Untungnya luar biasa Pak. Iya, karena biasanya rata-rata bakal dapetin best turret itu setelah nanti dia mendapatkan Lord Enhance. Nah itu dia tuh. Tapi untuk sekarang dengan Lord yang pertama, Lord yang masih remaja yang masih belum terlalu kuat, tembus udah 1. Ya ini keuntungan banget, apalagi dengan gold leading 7.000 ya kan. Sebentar lagi kalau ngomongin soal setup Lord, ini RSGPH bakal susah untuk nembusin atau nge-snatch bagaimana RRQ Hoshi yang lebih punya setup terlebih dahulu. Apalagi dengan teritorial yang lebih unggul, mereka agak bisa dibilang agak sulit untuk melakukan sebuah serangan balasan. Buat sekarang, counter initiate-nya udah perfect banget dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka nungguin Nuts yang ngeluarin Falling Star Moon. Ketika udah nggak ada source skill, otomatis mereka langsung main pick off. Dan main pick off-nya tadi lihat deh, Albertnya bener-bener nungguin di mana posisinya dia bisa menjepit satu pemain. Dan setelah satu kejepit, di all-in, udah dia nggak bakal punya jalan untuk keluar. Dan itu bener-bener pick off yang ditunggu-tunggu. Jadi mainnya ambil aja satu demi satu, culik satu, abis itu mundur lagi, cari objektif, abis itu ulang lagi. Ini tarik ulur yang begitu rapih dipertontonkan oleh RRQ Hoshi. Oke, tapi entah mengapa ya, aku melihat dari RSGPH ini, mereka masih mencoba untuk mencari celah dari RRQ. Dan mereka ini sebenarnya nggak ngincar dari backline-nya. Mereka tuh ngincar Finn, kalau kalian sadar. Iya. Mereka mengincar Finn. Karena mereka sadar, oke, Finn memang keras, Finn emang roamernya, emang tanker build itemnya. Tapi Finn ini masih possible untuk ditumbangkan. Sangat-sangat possible. Ya, kecuali kalau nanti misalkan Finn-nya tadi kan udah ada satu clock ya kan. Udah kita lihat. Kalau menuju ke arah Athena Shield itu kayaknya udah cukup berat bagi arah CPH untuk menumbangkan Finn secara instan. Bisa, karena tapi butuh waktu. Mumpung belum, that's why mereka belum. ngincar. That's why mereka ngincar Pippin loh. Dan karena, terjadi. Yes, ya, ini baru beda. Halo. Ini baru beda karena di posisi seperti ini, sekarang RSGPH ini agak sedikit kesulitan untuk melakukan dive ke arah backline. Satu-satunya mereka biasa lakukan ketika di posisi seperti ini adalah flanking. Iya. Selalu. Dan ketika power flanking yang nggak ada, apalagi dengan Clay, Glowing One di early game seperti ini, Necklace of Durance, ini akan mematikan sekali pergerakan dari Nuts dan juga dari Aquanya yang nanti akan terkena efek real world manipulation. Apalagi kalau misalkan efek burning dipadukan dengan efek dari Ice Queen One, ini sekitar 4 sampai dengan 5 detik, efek slow-nya akan berlipat ganda otomatis. Alright, dan bahkan Albert kali ini dengan udah item yang hampir full dan di arah satu lagi itu sebenarnya bisa Blade Armor, bisa Dominance Ice. Aku lihat sih lebih ke arah Dominance Ice daripada Blade Armor ya. Ya, atau Twilight Armor juga oke. Karena ini dia bakal menambahkan moving speed ya. Menambahkan dia sustain ketika buy one dengan seorang Esmeralda tanpa harus ada siapapun di depan sana. Dan bahkan nilai Kami telah dikeluarkan. Retribution dari Demon Knight dipakai untuk di arah bottom lane. Dan main dari tim RSGPH, mereka ada satu Lord masuk ke arah top lane. Phantom Execution telah dikeluarkan. Phantom Execution-nya tidak bisa ditahan. Tapi lihat Lord-nya bakal coba untuk mengamukkan, tapi tidak. Memilih untuk mundur dari Skylar jauh dari pandangan dan jangkauan dari tim RSGPH. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, Pak. Iya, ini jauh banget sekali di bagian belakang. Dan sekarang Real World Manipulation langsung dikeluarkan begitu ya. Donning Light-nya kena karena beberapa player dimiliki oleh Arkeosi. Tapi Nuts masih berjuang seorang diri menjadi badan dari rekan-rekannya. Mereka berusaha, ada Rainer Apathy kena langsung ke arah Skylar. Tapi Skylar masih cukup tebal. Akankah mereka membalaskan keadaan dari RSGPH? Karena mereka belum mau dikalahkan di game yang pertama. Lagi dan lagi ini yang selalu aku bilang sama Profesor KB, kita selalu berdebat tentang hal ini. Dari sekian ribu banyaknya pemain RRQ Hoshi, yang kenapa bisa yang Kenapa backliner? Selalu. Belakang kelas Skylar kenapa? Kita sampai mau tidur masih selalu menanyakan dari segitu banyaknya orang. Kenapa itu peluru bisa ya? kena yang belakang ya. Jadi belum tidurnya Bener, sampai iya, sekarang. iya, iya. Sampai sekarang belum tidurnya. Gak bakal bisa tidurnya. Kan itu akan jadi perdebatan kita selama kita tinggal bareng. Sampai akhirnya kita menemukan jawabannya mungkin. Apalagi dengan, ya tadi Eman ya kan. Itu ada Clay lagi buka Real World Manipulation. Skylar di belakang banget. Dan itu gara-gara connect-nya ke arah Skylar. Mau gak mau ini membuat RRQ Hoshi harus mundur terlebih dahulu. Dan ini bijak banget menurut aku. Mereka mundurnya berlima. Itu nempel, jadi nggak ada yang benar-benar ke pick off. Oke. Jadi mau nggak mau saling bahu-membahu untuk mundurnya pelan-pelan aja. Yang penting Bahu-membahu. Yang penting benar-benar selamat. Ya. Oke, dan bahkan kalau misalnya kita lihat di sini, para pemain dari tim RSGPH, mereka dalam kondisi yang sangat-sangat, kalau bisa aku bilang agak sedikit terpuruk. Under pressure. Under pressure, tapi satu hal yang harus bisa dicontoh dari mereka. Apa itu?
Mereka bisa menahan Anarchy sampai menit 15 dengan 8.000 gold difference. Itu yang harus digarisbawahi Profesor. Iya, dan bahkan 8.000 gold difference. ini bisa dibilang nggak meningkat ke arah 10.000 loh. Mau nggak mau mereka harus benar-benar main main front to back, main yang kayak tadi, nuts-nya dulu yang diambil atau light-nya dulu yang diambil, abis itu mereka baru tabrak. Terserah mereka, apalagi dengan perbedaan gold kayak gini, ini oke banget buat nabrak. Oh, Skylar udah maksimal dengan adanya 1 buah damage dan bahkan kritikalnya tapi dibuka konsil. Ini yang berbahaya dari tim RSGPS. Sempat kemarin, aku lupa entah tim RRQ atau apa yang kena sandwich dari belakang, tapi Albert yang ngebuka boost. Light depan sana, damage dari seorang Eman terlalu sakit, tapi bahkan Pipin dia tidak melepaskan pandangannya jangkauan terhadap seorang Eman. Falling Star Moon telah dibuka, tapi mundur ini tandanya berarti satu informasi yang dibuat oleh tim RGPS untuk mundur. Ketika Falling Star Moon nuts ke arah belakang, itu tim mereka nggak bakal mau maju. Karena kalau even di posisi yang kalah, nuts Falling Star Moon ke depan, itu timnya bakal follow up tau, Be. Biasanya dia bakal follow up. Ya tapi dengan posisi kayak tadi sebenarnya agak sedikit gambling kalau misalkan RGPS Gambling banget, bakal hitungannya kayak go big or go home. Tapi mereka lebih milih untuk go home dulu, ya kan? Mundur ke arah belakang. Nah, setup seperti apa nih yang akan menjadi pertanyaan aku itu aja. Karena ini powernya cuma ada di Aqua dengan efek immobilize. Albert mungkin bisa dengan heavy spinnya mengacak-acak dari segi formasi. Tapi dengan satu Mystic Valve itu akan memberhentikan bagaimana pergerakan dari RRQ Yoshi. Nah, bagaimana cara Clay untuk mengincar ke arah belakang dengan reward manipulation yang kayak tadi itu perfect banget menurut aku. Jadi nggak ada yang bergerak keluar dari territorial base-nya. Oke, dengan 8.000 dan bahkan 9.000 gold difference ini bakal bisa mereka tabrak dengan perbandingan 2 level. Di depan, Albert standby on position. Skylar bakal coba maksimalin dengan 1 buah turret dapatkan down nilai. Real world manipulation, one chance. Eman flicker ke arah belakang. Masih bisa selamat tapi lihat line. Immortality yang pecah. Skylar bakal coba kita oleh seorang Naz. Ada satu portal kali 24 jam yang tidak berhasil menyelamatkan siapapun. Tapi di depan sana, seorang Dede from Pokor. Fokus ke arah base-nya. Ternyata masih bisa ditandar. Bahkan R7 Immortality-nya pecah. Winter Transient gak save the day. RRQ Yoshi kehilangan 2 player di menit 18 bukan hal yang baik. Dan bagaimana pemain dari tim RSGPS, mereka berhasil menang dan hanya kehilangan seorang Light. Wah, ini masih ada perjuangan lagi yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari RSG loh. Walaupun untuk sekarang RRQ Yoshi di saat mereka memaksa masuk 5 playernya plus 1 Lord, malah 2 player loh Prof. Itu R7 udah sampai belakang loh. Iya. Ada yang sadar nggak? R7 Makanya kena udah sampai turret. belakang. Makanya kena turret. Udah kena turret, Immortal pun hitungannya kayak nggak menutup. Dan ini cara N yang mungkin terpisah gara-gara satu team fight. Gara-gara apa? Gara-gara Skylar-nya bener-bener di-engage duluan sama Demon Knight. Bagaimana cara dia melakukan roundos dan bahkan mengancam dari sosok Nuts-nya. Sehingga Skylar bener-bener dipaksa untuk pulang. Dan lihat di arah belakangnya, ada minion yang tersisa. Tapi balik lagi, R7 itu hybrid. Dia nggak yang total damage, nggak yang untuk meruntuhkan turret dengan cepat. Tapi dia itu sekaligus untuk ngenahan badan. Ini makanya build hybrid yang menurut aku berbeda perannya. Kalau misalkan tadi Skylar yang ada di posisi depan, dia mungkin akan bisa langsung nge-end game-nya. Tapi gara-gara satu team fight yang terpisah dan Demon Knight dengan Thunders yang on point langsung mengincar ke arah Skylar, Skylar-nya dipaksa untuk mundur dan mereka tidak bisa melakukan push end game dari RRQ Hoshi. Dan langsung respect dengan win of nature-nya Pak Pulung. Yap, ini benar-benar apapun yang dilakukan oleh pemain dari RSGPS masih cukup berhasil sejauh ini loh. Mereka dalam keadaan yang sangat tertinggal, belum semuanya juga bisa melakukan hal yang sama karena dengan awalan yang dilakukan oleh Nuts-nya mendorong mundur sampai dengan 3 player loh Prof. Iya. Kepisahnya 3 player loh tadi. Makanya aku bilang kayak main front to back oke. Jadi kayak targeting dulu. Nuts-nya ini yang paling penting soalnya. Karena apa? Karena balik lagi, dia emang punya Immortal. Ya. Tapi powernya itu bukan di Immortalnya, tapi gimana cara dia misahin team fight-nya jadi itu 2. Dan nanti Aquanya tuh bakal dengan bebas melakukan skill shot di arah belakang agar siapapun yang mendekat akan terkena efek dari magical power yang luar biasa. Aduh, di depan itu light-nya udah hancur loh. Light-nya udah remuk, Immortal pecah, terkurung pula dalam reward manipulation dan nggak bisa melakukan apapun lagi. Oke, tapi kali ini Tenang, Sabar. turunin tempo. Temponya sabar. Ya, yang penting temponya. Karena kalau udah mulai ada satu celah gitu biasanya adrenalin suka naik. Dan mereka suka Takutnya ke bawah. Iya, ke bawah dan planning yang mereka inginkan. Tapi lihat langsung bakal coba dipasang Light, bakal coba didapatkan dan langsung ada satu wave speed. Real world manipulation. Light hilang, mundur ke arah belakang. Skylar dengan Athena shieldnya dia nggak takut dengan seorang Nasta. Bahkan Nuts yang harus respect. Bahkan di sisi lain Demon Knight men-take over Lord. Albert masih standby sound position. Retribution diamankan Demon Knight dan bahkan Albert kehilangan 1 buah Immortality. Shutdown didapatkan. Oh my god. Skylar berhasil memecahkan 1 buah Immortality, tapi Skylar di sana terperangkap flicker di sound point, mundur ke arah belakang. Tersisa 2 player dari tim Indonesia. Lord di tangan dari tim RSGPS. Ini bukan hal yang baik Pak Bulung dan juga Profesor kami. Oh my god, ini dia hal yang kita takutin.
Aras GPH ataupun tim-tim Filipina, mereka jauh lebih kuat lagi di pertemuan yang kedua. Apakah ini adalah jawaban di awal gamenya, Prof? Mereka tertekan habis-habisan loh. Ya, counter setupnya malah dimainin sama RCPH. Ya. Mereka nggak buka duluan, terlalu banyak source skill yang udah digunakan, wall charge, ada heavy spin, jadi mau nggak mau mereka nabraknya lebih mudah. Dan Demon Kite dengan pasif efek dan yang ngaruh sama retribution yang udah kita bahas di early game tadi, ini bakal berpengaruh Skylar. banget, berbahaya kalau seandainya connect dan dimanfaatkan. Skylar no more flicker, tapi lihat bentar lagi Albert is coming bersama dengan Clay. Mereka kehilangan satu best turret. Masih Ini sempat. masih bisa aman. Sempat. Masih sempat dan masih bisa melakukan defense, tapi mereka harus kehilangan satu best turret di arah mid lane-nya. Pong. Wah, ini gue juga baru dapat kabarnya. Ternyata tadi gue nge-WA. Bang, Bunda nonton, Bunda bantu ikut doa. Dan sekarang waktunya pemain dari RRQC harus bagaimana mempertahankan apapun yang mereka miliki. Guna untuk tidak bisa langsung diajukan oleh pemain dari RGP karena udah ada satu dari defense langsung lompat ke bagian depan Tyrannus yang belum connect ke arah apapun. Tapi untuk heavy spinnya berhasil mendorong langsung ke arah belakang. Tapi Natsya berhasil langsung ditangkap. Natsya tertinggal sendiri tapi Natsya masih cukup kuat dan selamat. Oh my god, kehilangan Pipin tanpa ada satupun yang kehilangan dari tim RGPH. Dan terima kasih bundanya Pak Pulung udah mendoakan kami semua di sini. Amin. Tapi lihat di depan sana Eman, lagi-lagi damage-nya terlalu sakit banget. Coba di follow up dengan Mystic Field. Berhasil dihindari Eman. Downing Light di jiggle. Udah ganteng jago jiggle. R7 berhasil menghindari Mystic Field yang dimiliki dari tim Aras GPS. Dan bahkan lihat gold difference-nya berbandingan dengan 3.000. Langsung berbanding terbalik dengan poin 10 sama Light is coming. Langsung heavy spin tapi ternyata Albert down. Oh my god, ini bukan hal yang baik dari World Manipulation mencoba untuk menutup pergerakan. Habis Side keluarkan, ada Skylar dengan basic attack yang dikeluarkan masih bisa menyelamatkan diri jiwa dan raga tapi Light tidak mau tinggal diam. Ada PBN is coming. Watchers masih dimiliki dan bahkan Downing Light membuat seorang R7 down. Satu persatu dirontokkan dan sedangkan tim RSGPH mereka berkumpul menjadi satu. Bukan Demon Kite poin utamanya, tapi Eman dan juga seorang Aqua. Wow, Iya. wow. Udah sempat aku bahas bagaimana cara high ground defense dari Aqua dengan Mystic Field. 1,5 detik immobilize. Itu akan memberhentikan Albert dengan heavy spin. Itu akan memberhentikan Finn juga dengan wall charge-nya. Tapi Skylar, aku nggak menduga-duga kalau Skylar bener-bener nggak dikasih main sama Nuts-nya. Nuts nge-zoning out dengan badan yang luar biasa dari Esmeralda. Dengan item immortalnya. Dan bahkan di top lane tadi dia nggak tumbang. Di agro loh turretnya. Bener-bener dibadanin sama Light dan ganti-gantian. Ketika Light immortalnya pecah, langsung Masuk Natsya. ditutupin sama Nuts-nya. Oh, tapi ini bukan hal yang baik ketika mereka akan team fight 4 versus 5. Akankah tim RRQC melepaskan begitu saja? Tapi Pipin terlalu offset kalau menurut gue pribadi dengan adanya tidak ada power untuk di backup play. Memaksa keributan. Dan bahkan di sini Pipin belum berhasil untuk melakukan wall charge. It's okay. Reset. Oke, Reset. balik. Dan mendingan seperti itu. Iya, Pipin nggak pick off. Gini. Fight 5 lawan 5-nya tim Indonesia, aku akuin itu nilainya 90/100. Yap. Bisa dibilang hampir perfect. Dan kalau misalkan ngeliat 5 lawan 5, mereka itu biasanya lebih rapi. Nah makanya bagaimana cara RRQC melakukan defense dengan 5 lawan 5, ada banyak banget immortal, 4 bahkan immortal yang sudah dimiliki oleh teman-teman dari RRQC plus 1 Athena Shield. Ini dia jawabannya. Ketika Skylar-nya nanti akan sedikit di-engage sama Nuts dan juga Aqua, berarti tinggal gimana teman-teman dari RRQC menghentikan Eman yang tidak memiliki lagi item immortal yang tadi udah sempat pecah. Ya benar banget, tapi lihat di sini Lord bergerak di arah mid lane. Pipin berada di garis depan, Pipin berada di arah boost. Light telah memberikan informasi kalau ada Vayne di depan sana tanpa adanya immortality. Demon Kite masih punya immortality, Vayne mundur ke arah belakang. Clay mencoba untuk sedikit meringankan beban dengan memperlambat pergerakan Lord masuk ke arah bottom lane. Kita lihat, kalau coba difokuskan, Light flicker ke arah belakang, terlalu terburu-buru trigger yang dilakukan oleh seorang Skylar, but it's okay, no problem. Di World Manipulation masih coba ditahan. Nuts, damage terlalu sakit, tidak bisa dibendung kembali. R7, retribution dari seorang Albert pun masih ditahan, masih bisa. Light coming, di follow balik oleh seorang Albert, flicker tadi dikeluarkan. Real World Manipulation, Light tertangkap. Ada Aqua di depan sana, tapi mereka tidak boleh semuanya masuk karena lihat Downing Light, Mystic Field. Oh my god, Finn almost is never enough. Kakinya udah coba diikat tapi ternyata belum berhasil didapatkan. Aduh, R7. Itu kalau masuk semua bahaya. Bahaya. Semua bahaya karena melihatnya Light dapat ketangkep. Tapi itu tembok. Itu Dan tembok. Tyrant Rage kita tahu akan ada tambahan efek stunnya ketika Yes. connect sama tembok. Dan untungnya itu semuanya langsung mundur. Kayaknya ada satu shot call yang dilakukan ketika ya overcommit. Siapapun itu yang shot call itu the best suruh sih. retreat itu the best. Karena R7 atau Finn itu the best banget bahkan optionnya. aku ya tidak sampai bisa mengucap karena aku tahu ketika itu di all in
itu dibalesin pakai kayak semua. Tadi ngomongnya Iya, karena Aquanya belum kelihatan posisinya tadi. Yes. Dan itu Mystic Field-nya belum keluar. Ketika keluar untuk kedua kalinya, itu untungnya udah pada mundur duluan. Kalau seandainya Tyrant Reach connect, ada efek immobilize juga, udah bisa dipastikan itu akan jadi mimpi buruk. Itu akan jadi mimpi buruk. Ini trigger disiplin dan call-nya bagus banget. Bagus banget. Entah Finn, entah R7. Siapapun itu. Lu the best, man. atau Clay, siapapun itu. Siapapun Albert, itu, lu the Skylar, best. enggak, Siapapun. itu bagus banget karena tadi aku ngeliat karena potensi RRQ untuk all in itu besar banget. Yap. That's why aku kayak, aduh, aku sotak sama Profesor. Hah? Tapi jangan sampai dikomit karena itu adalah memang sengaja RSGPH itu selalu bermain seperti itu kalau Nge-bait kalian sadar. seperti itu. Gini. Makanya aku bilang kan, ini RCPH mainin pola permainan upper bracketnya RRQ Hoshi. Yes. Apa? Tarik ulur. Yes, itu. Tarik ulurnya dimainin balik. Ini nih makanya aku kayak sempat bilang kalau RRQ Hoshi menang pas lawan RCPH itu gara-gara tarik ulur. Nah. Tapi malah dibalikin pola permainannya. Gimana caranya RRQ Hoshi biar keluar skill duluan, biar RCPH baru ngelakuin counter initiation. Dan bahkan aku sama Profesor Kabi kita habis ngobrol tadi pagi di rumah. Bahkan ada coach juga dari Filipina yang ngebedah permainan dari RRQ Hoshi untuk membantu tim RGPS. Dan Yep. semoga ya next time ada tim-tim coach dari Indonesia yang Yep. ngebedah juga untuk membantu negaranya untuk berjuang. Karena Harusnya sama lah. ya maksudnya sama-sama kayak membuktikan kalau ternyata sportivitas dijunjung tinggi. Maksudnya Iya. rivalitas hanya di lane of down. Benar. Ini dari Lordnya sendiri udah coba lihat dari RSGPN. Mereka udah mulai memancing-mancing lagi. Nutsnya udah hadir kembali tapi Dairat. Game of five. R7 masih cukup jauh juga. Udah ada Albert langsung ketemu aja dengan Nutsnya. Belum Clay, ada Clay, satu Clay. invasi yang dilakukan tapi Claynya mulai tertangkap basah di bagian belakang. Tapi Nutsnya didorong mundur lagi karena ada Skylar yang mencoba untuk langsung memberikan backup tapi Lightnya bergerak maju. Ada Flick yang dikeluarkan. Reload manipulasi untuk Kalisa apakah yang akan mendapatkan Lord tapi ternyata untuk Lordnya malah mendapatkan dari Demon Kite-nya. Sedikit lagi Petrisa Skylar-nya berhasil mendapatkan langsung karena Demon Kite di mana Demon Kite masih ada Tondros. Berhasil pula dia kabur dari tersebut tapi malah Albert-nya Oh, dapat. berhasil pula R7. ditangkap. Demon R7 Kite-nya dapat. diambil tapi R7-nya pun harus down. my Double kill. Tapi sayang banget triple Clay. kill. Akankah ada badai diciptakan tapi Emannya harus dipukul mundur oleh Clay. Oh my god, Clay versus everybody. Oh my Can you God. do it? Dan from Bogor. Di game pertama lihat langsung ada satu buah Holy Crystal bakal coba dipaksa. Lihat Clay memaksa dan langsung Mystic Field Turning Light. Kamehameha dan oh my god. Game pertama RRGPS berhasil mendapatkan game kali ini. RRQ Hoshi terkena epic comeback. Tenang, Tenang. tenang, reset. Sabar. Ingat, ini adalah